Baik, terima kasih. Apa kabar Bapak Ibu, tamu-tamu Allah? Izin kalau ditanya apa kabar sama Al-Fakir sama saya, ditambah. Ini hasil survei dari Sabang sampai Merauke bahwa kebutuhan manusia itu satu ingin sehat, dua ingin bahagia. Jadi mohon ditambahkan. Kalau ditanya oleh Al-Fakir, apa kabar Bapak Ibu tamu-tamu Allah? Jawabannya alhamdulillah sehat bahagia. Betul semua jamaah yang di sini ingin sehat? Betul juga ingin bahagia? Yuk kita jadikan di tanggal 1 Muharram ini menjadi ucapan terbaik dan mudah-mudahan jadi doa. Apa kabar Bapak Ibu tamu-tamu Allah? Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati, semoga Allah muliakan seluruh pengurus DKM Masjid Istiqomah yang kami muliakan, dan semoga Allah muliakan guru kami Ustaz Abdul Razak, Kiai Abdul Razak, alhamdulillah, para ulama, para alim, para asatidz, para hujat, Bapak Ibu, para remaja, para pemuda, tamu-tamu Allah yang hari ini sepakat kita ingin berburu rahmat dan ridha Allah, sehingga kita alhamdulillah bersyukur bisa bangun lebih awal dan menjadi tamu Allah di masjid yang kita cintai di Istiqomah ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddata syuhuri 'indallah isna asyara syahra fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum, akhiru ayat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, kalimat alhamdulillah sebagai bukti ucapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kesempatan. Hari ini tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Kita bersyukur bahwa kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersegera memohon ampun agar setiap kesalahan dan dosa kita dihapuskan Allah. Dan kita bersegera untuk berlomba untuk meraih kebaikan dan ridha Allah, agar kita ada dalam naungan ridho dan rahmatnya. Kalau kita melihat dari perjalanan hidup manusia semenjak subuh kemarin sampai detik ini, kita hadir di sini bukan 1, 2, 10, 100, ribuan hamba-hamba Allah yang kembali kepadanya. Mereka bukan karena sakit keras, baik di rumah atau di rumah sakit. Mereka bukan karena insiden kecelakaan di jalanan atau di tempat-tempat wisata. Mereka bukan karena lanjut usia. Mereka kembali kepada Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena kontrak hidupnya habis. Sekalipun keinginannya untuk bertaubat, sekalipun keinginannya untuk memperbaiki amal dan kebaikan, setelah waktunya habis,
tidak bisa kembali. Sementara kita alhamdulillah hari ini masih dikasih oleh Allah kesempatan. Mudah-mudahan mengawali di hari pertama bulan Muharram tahun 1446 Hijriah ini menjadi satu kesempatan untuk mengisi sisa-sisa umur kita yang belum tahu kita sampai kapan dikasih kesempatan oleh Allah. Karena sesungguhnya walikulli ummatin ajal fa idza zaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Karena sesungguhnya hakikat kita, setiap kita ada batas usia, ada batas ajal. Apabila datang ajal, tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dibundurkan. Mudah-mudahan kita insyaallah meraih wafat husnul khatimah. Salawat dan salam, mari kita sama-sama selalu berdoa kepada Allah agar terlimpah curahkan kepada Habibana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Al-Fakir tadi jam 1.30 baru tiba di Pondok Cabe dalam satu perjalanan dakwah dari Garut. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah bisa silaturahim dengan tamu-tamu Allah di masjid yang kita cintai ini. Diamanahi satu tema bahwa membedah 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah banyak guru-guru mulia kita menceritakan, membahas, mengkaji tentang fadilah dan keutamaan 4 bulan ini. Izinkan Al-Fakir menyampaikan satu keterangan Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat ke-9. Surat At-Taubah atau nama lain Al-Bara'ah ayat yang ke-36. Mohon izin Al-Fakir satu kali, jamaah semua satu kali. Mengapa demikian? Harapannya mudah-mudahan Al-Quran yang sudah mulai ditinggalkan oleh orang-orang tertentu, bahkan oleh umat Islam, lebih sering megang handphone daripada megang Quran. Yuk kita sama-sama di pagi yang mulia ini, di awal bulan Muharram, dengan sama-sama kita menggemakan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada kita, memberikan rahmat serta ridhonya, serta nanti di akhirat menjadi syafaat buat kita semuanya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallah Isna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum Zalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikin kaffatan
كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين واعلموا أن الله مع المتقين صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Jika di antara Bapak Ibu tamu-tamu Allah ada yang mau baca terjemahannya, ada yang boleh? Silakan. Ya. Ya, silakan. Sesungguhnya jumlah bulan Allah ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menzalimi dirimu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah beserta orang-orang yang takut. Baik, terima kasih. Barakallah. Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, mari kita untuk berusaha memahami ayat Allah ini. Ada 3 pesan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah pernyataan Allah terkait dengan perihal bahwa dalam 1 tahun berdasarkan hitungan Allah adalah 12 bulan. Itu yang pertama. Kemudian pernyataan yang kedua adalah di dalam 12 bulan itu minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan Allah. Kemudian pesan yang ketiga, larangan, janganlah berbuat zalim, baik kepada diri sendiri apalagi kepada orang lain, dalam bentuk permusuhan, peperangan, menumpahkan darah di 4 bulan ini. Dan pesan yang terakhir, ketahuilah sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, mari kita coba membedah satu persatu. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, Al-Fakir baca-baca sekilas bahwa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala minha arba'atun hurum, 4 bulan yang dimuliakan. Dari dialog antara sahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang cukup panjang, Imam Ahmad menyampaikan bahwa kesimpulan dari hadis itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan 4 bulan yang hurum itu adalah 3 bulan berdekatan, 1 bulan terpisah. Mana yang 3 bulan berdekatan? Pertama bulan ke-11, bulan Dzulqa'dah. Yang kedua bulan ke-12, bulan Dzulhijjah. Yang ketiga bulan Muharram yang hari ini kita ada di tanggal ini, tanggal 1. Kemudian 1 yang terpisah adalah bulan Rajab. Al-Fakir tidak akan membedah dan membahas tentang fadilatul amal, tidak akan membahas tentang keutamaan-keutamaan, tapi paling tidak akan melihat dari perspektif lain,
dari sudut pandang lain. Yang pertama adalah bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah merupakan adalah syahrul ma'lumat. 2 bulan yang ditetapkan Allah untuk pelaksanaan ibadah haji. Yang hari ini bagian dari keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita masih sedang menyelesaikan ibadah-ibadah pasca haji. Yang gelombang 1 sudah mulai pulang, yang gelombang 2 menuju ke kota Madinah, kota Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesan dari ibadah haji yang menjadikan kemuliaan bagi seseorang hamba? Yang Al-Fakir tangkap dari rangkaian ibadah haji, baik yang rukun, wajib dan sunnah, adalah merupakan sebuah pengenalan dan penyadaran diri dalam kehidupan seorang hamba. Misalkan kita akan melihat dari rukun dan wajib haji. Yang pertama, ihram. Ihram secara syariat adalah memulai pelafalan niat di satu tempat mikot dengan mengucapkan melafalkan niat serta memakai pakaian ihram. Buat bapak-bapak 2 helai kain ihram dengan tidak mengenakan pakaian yang berjahit. Bagi ibu-ibu, bagi wanita adalah pakaian ihram dengan menutup aurat, tidak menutup wajah dan telapak tangan. Secara syariatnya demikian. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah orang yang sedang berihram adalah orang yang sedang disadarkan oleh Allah bahwa dirinya ketika menghadap Allah setara. Sekalipun dalam kumpulan orang itu di tanah airnya dan tempat asalnya ada yang jenderal, ada yang kopral, ada yang sultan, ada yang fakir miskin, ada yang pejabat, ada masyarakat. Ketika sudah berlafal niat haji atau umroh, maka aksesoris yang melekat sebelumnya ditanggalkan. Semuanya sejajar di mata Allah. Jadi hakikatnya kita ketika menghadap Allah tidak ada sultan, tidak ada miskin, tidak ada jenderal, tidak ada kopral, tidak ada sultan, tidak ada pejabat, tidak masyarakat. Pelajaran pertama. Kalau masih ada ketika ihram masih melekat, seorang pejabat masih ada nempel di jiwanya pejabat, ingin dimuliakan, ingin dilayani, gagal dalam menghadap Allah. Kalau seorang sultan dengan kemewahan harta bendanya masih ingin dilayani, ketika menghadap Allah berhaji, gagal menghadap Allah. Karena hakikatnya adalah orang yang berihram itu menghadap Allah sejajar, setara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seperti di masjid. Di masjid ketika berlangsung sholat berjamaah, siapapun imamnya, ketika imam ruku maka semua jamaah ruku, ketika imam sujud maka semua imam sujud, ketika yang pertama datang, siapapun yang itu status apapun, ketika yang pertama datang di depan, siapapun yang datang di belakang, terakhir atau belakangan, maka menempatkan diri sesuai dengan. Artinya apa? Di mata Allah kita semua sama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, tawaf. Tawaf secara syariat adalah melakukan sebuah aktivitas ritual tawaf, dimulai setar dari rukun Hajar Aswad,
berakhir di rukun Hajar Aswad dalam keadaan suci 7 putaran, di mana bahu yang menghadap Ka'bah adalah terbungkus dan bahu sebelah luar adalah terbuka. Tawaf sama dengan sholat, maka di situ tidak boleh melakukan aktivitas-aktivitas yang tidak ada hubungannya dengan ritual ibadah itu. Apalagi mohon maaf, banyak sekali jamaah-jamaah dari kita sedang tawaf selfie, sedang tawaf video call, padahal itu ada di, Masya Allah, di imkanatul ijabah dan melakukan sebuah ritual. Syariatnya adalah mengawali tawaf dari rukun Hajar Aswad, berakhir dari rukun Hajar Aswad dalam keadaan suci. Hakikatnya apa? Hakikatnya adalah sebuah perjalanan hidup kita menuju la ilaha illallah, berputar menuju satu titik Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bacaan, sehingga zikiran, sehingga tasbih harus menjadikan sebuah penghantar untuk ketemu Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, banyak sekali orang yang melaksanakan haji hanya sekedar melakukan syariat, berkeliling 7 putaran dimulai dari rukun Hajar Aswad dan berakhir di rukun Hajar Aswad, tidak memaknai bahwa hakikat sebuah perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala perjalanan suci. Kemudian yang ketiga, sya'i. Sya'i adalah secara syariat berawal dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah dalam sebuah perjalanan lari-lari kecil, 1 balik, 2 balik, 3 balik, berakhir di Marwah sampai 7 balik. Secara syariatnya demikian. Hakikatnya adalah sebuah kehidupan, sebuah perjalanan hidup yang harus dinamis, yang harus maju, yang harus bergerak terus, tidak boleh stagnan. Orang yang melakukan haji, dia harus lebih memanai hidupnya, lebih semangat, lebih produktif. Makanya setiap tahun jamaah Indonesia sekian ribu, ketika masing-masing memahami makna dari nilai-nilai haji, tentunya adalah akan melahirkan sebuah efek yang multi efek. Dalam kesolehan pribadinya akan terbentuk, dalam kesolehan sosialnya akan melahirkan sebuah produktivitas yang menebarkan kebaikan dan bernilai manfaat. Mestinya demikian. Tapi sayang, ribuan orang berdatangan ke sana, sepulangnya adalah paling tidak adalah memberikan efek kepada masing-masing. Syogianya adalah memberikan efek yang lebih kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Hakikat dari sya'i adalah sebuah perjalanan yang harus dinamis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menuturkan, rugi ketika kita adalah hari ini sama dengan hari kemarin. Artinya tidak ada peningkatan. Celaka apabila hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dan baru dikatakan beruntung hari ini lebih baik dari hari kemarin. Mari sedikit kita muhasabah terkait 1 tahun yang kita lewat, dengan persiapan 1 tahun ke depan. Mudah-mudahan kita diizinkan Allah sampai nanti akhir dari tahun ini. Apa yang harus kita muhasabah? Dalam satu firman Allah dalam Quran surat ke-59 ayat yang ke-18, Allah menyampaikan satu pesan buat kita semuanya. Mohon izin saya 1 kali, Bapak Ibu tamu-tamu Allah 1 kali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Silakan bunda-bunda barangkali ada yang berkenan baca surat ke-59 surat Al-Hasan ayat yang ke-18 terkait bahwa kita harus melihat aktivitas kehidupan ini, baik orang yang sedang berhaji pasca hajian atau orang yang ada di tanah air. Kita harus selalu mengevaluasi, muhasabah diri buat kita semuanya. Dipersilakan. Baik, kalau tidak ada, Pak Ustaz. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Teliti terhadap apa yang mengerjakan. Iya, Bapak Ibu tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah, di hari ini mari kita bermuhasabah. Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat 59 ayat yang ke-18, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang dipanggil-panggil oleh Allah adalah insya Allah mudah-mudahan kita semua, amin. Apa pesan yang pertama? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Insya Allah dalam keseharian hidup kita sudah menjalankan bagian dari ketakwaan. Pesan yang kedua, wal tanzur nafsu ma qaddamat lighad. Setelah beriman, bertakwa, hendaklah setiap jiwa kita masing-masing melihat apa-apa yang telah diperbuat. Kalau kita berdasarkan hadis, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, hisablah dirimu sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya adalah perlu kita menghitung, perlu kita melihat, perlu kita mengkalkulasi. Apa yang harus kita kalkulasi? Dari sekian banyak amalan takwa, minimal 3 yang paling besar. Yang pertama adalah bacaan Quran. Yang kedua adalah sholat. Yang ketiga adalah cinta memberi, ikhlas berbagi, infak, sedekah, zakat atau wakaf. Ketika 3 amalan ini dijadikan sebagai amalan rutin istiqomah, selalu membaca Quran, selalu sholat, selalu sedekah, infak, zakat, wakaf, maka dalam surat lain, surat 35 ayat yang ke-29, di ujung kalimat 3 amalan menyempurnakan 3 amalan, yarjuna tijaratan lan tabur. Ketika kita seorang mukmin muttaqin, selalu tilawah Quran, selalu sholat dan selalu berinfak, berzakat, bersedekah, maka kata Allah, yarjuna tijaratan lan tabur, tidak akan rugi selama-lamanya. Mafhum mukhalafahnya adalah selalu beruntung di dunianya. Di akhiratnya, liwafiyahum uzurahum, akan kami sempurnakan balasan pahalanya, wa yazidahum min fadli, akan kami tambahkan karunia-Nya, ketemu dengan wajah Allah. Innahu, sesungguhnya Allah, Ghafurun, maha pengampun, syakurun, maha mensyukuri. Dalam konteks syai,
melihat apakah kita produktif atau tidak produktif. Yuk kita lihat bacaan Quran. Bapak Ibu tamu-tamu Allah izin, kita dikasih oleh Allah usia 1 hari 1 malam 24 jam. Berapa? 24 jam. Pertanyaannya, berapa jam dari umur kita selalu berinteraksi dengan Quran? Ada nggak setengah umur kita 12 jam kita berinteraksi dengan Quran? Ada Bapak Ibu? Berat rasanya. Kalau tidak ada setengah usia kita, ada nggak 1/4 usia kita 6 jam selalu berinteraksi dengan Quran? Ada? Insya Allah ada sebahagian. Kalau tidak bisa 1/4 usia kita, 1/10 dari usia kita, 2,5 jam atau 3 jam, insya Allah urutan yang ketiga bisa. Mengapa demikian? Karena Al-Quran sangat penting. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tadi dibacakan, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Nanti akan datang di hari kiamat menjadi penolong. Ketika hari ini umat Islam sudah mulai teralihkan dengan handphone, lebih sering megang handphone daripada megang Quran, lebih sering membaca pesan-pesan handphone daripada pesan-pesan Allah di dalam Al-Quran. Sampai-sampai Rasulullah mengadu kepada Allah, ya Allah, umat kami sudah mulai mengabaikan Al-Quran dengan kalimat mahjura, mencuekan, mengacuhkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk, bukan hanya berhenti di kita, tapi di anak cucu mantu kita, sehingga kembali kepada Al-Quran untuk cinta Al-Quran. Ada 7 kerugian bagi orang yang tidak suka Al-Quran. Nauzubillah, subhanallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari diawali tanggal 1 Muharram kita tumbuhkan kecintaan untuk selalu membaca, untuk selalu memahami, untuk selalu mengamalkan, dan untuk selalu menjaga hukum-hukum Allah. Karena ada 4 kewajiban kita sebagai muslim terhadap Al-Quran. Yang pertama adalah tilawatan, selalu membaca. Sebagai bukti keimanan seseorang muslim terhadap Al-Quran dibuktikan dengan selalu membaca, membaca lagi, membaca terus. Yang kedua adalah fahman. Bagaimana dari bacaan yang kita baca dipahami, berusaha untuk dipahami. Yang ketiga adalah tatbik, untuk diamalkan. Dan yang terakhir adalah hibdon, untuk dijaga. Baik dijaga bacaannya hafal atau dijaga hukum-hukum Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mari kita lihat yang kedua, sholat. Sholat adalah menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan. Pertanyaannya, dalam 1 hari 1 malam kita diberikan kewajiban 5 waktu yang kontrak mati. Karena hakikatnya sholat itu kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dan tidak bisa diganti di waktu lain. Sekali lagi, bahwa sholat itu adalah kewajiban yang tidak bisa digantikan oleh orang lain dan tidak bisa diganti di waktu lain. Sekalipun ada yang berpendapat bahwa bisa qadha sholat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, dalam 5 kali waktu sholat, berapa kali yang betul-betul kita khusyuk menghadap Allah? Yang hanya 5-10 menit. Ketika kita mengawali sholat dengan Allahu Akbar, orang yang khusyuk itu adalah orang yang menyadari dan meyakini bahwa dirinya sedang berkomunikasi dengan Allah. Dengan sebuah pernyataan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-46, alladzina yadhununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang yang khusyuk itu adalah sadar betul bahwa dirinya sedang berkomunikasi, sedang on air, sedang live dengan Allah. Pertanyaannya, dari 5 waktu itu berapa kali yang betul-betul kita hanya ingat Allah, sementara di luar itu kecil dan kita abaikan?
Karena ini penting. Jangan sampai bukan Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar. Ingat semua, kebayang semua, kepikiran semua, perkara-perkara kecil masuk dalam sholat. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mari kita renungi tentang sholat, karena sholat adalah menjadi ukuran dari semua amal. Ketika sholatnya benar atau beres, maka akan sangat mempengaruhi terhadap amalan-amalan lain. Hasil survei kami ada 4 jawaban orang muslim terhadap sholat. Pertama, mereka menjawab, Pak, kami tahu bahwa sholat itu kewajiban, tapi kami melakukannya ketika mau. Kalau mau kami sholat, kalau tidak mau kami tidak sholat. Dan ini jumlahnya banyak, jumlahnya besar. Kemudian yang kedua, Pak, kami tahu sholat itu kewajiban, maka kami melakukannya sekedar menggugurkan kewajiban. Ada orang sholat sekedar menggugurkan kewajiban di penghujung waktu. Sholat subuh 5:30, sholat zuhur 2:30, sholat asar 5:30, sholat subuh kesiangan, sholat zuhur keasaran, sholat asar kemaghriban. Ada dan jumlahnya banyak. Melakukan sholat di penghujung waktu, sisa aktivitas, sisa kegiatan. Kemudian yang ketiga, kami tahu bahwa sholat itu kewajiban, dan kami tahu dan paham bahwa sholat itu kewajiban. Ini yang jawaban yang ketiga. Kami melakukan sholat sebagai kebutuhan. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ada orang yang menyatakan bahwa sholat itu sebagai kebutuhan. Dia prepare waktu sebelum datang sholat, dia mempersiapkan diri untuk melakukan ridha Allah kepada Allah. Kemudian yang keempat, dia menjawab, kami tahu dan paham bahwa sholat itu kewajiban, sehingga kami melakukannya sebagai rasa syukur. Masya Allah. Coba kita masukkan, ukur, kacakan kepada kita, timbang. Apakah kita termasuk di urutan yang keberapa di antara 4 poin ini? Apakah di nomor pertama, kedua, ketiga, keempat? Itu kembali kepada masing-masing. Yang jelas bahwa sholat harus menjadi bagian porsi yang wajib, penting dipikirkan lebih matang. Dan yang terakhir adalah kebaikan sedekah, infak, zakat, dan wakaf. Sebagai bentuk makna dari sa'i, harus produktif, harus meningkat, harus loncat. Kebaikan sedekah. Bagaimana kita setiap hari melakukan kebaikan sedekah? Mari kita ukur. Seandainya kita makan 1 hari 5 on, mau dari huruf A, huruf B, huruf L. Contoh dari huruf L, sarapan, lepet, lontong, lompis, lemper, apa saja pokoknya dari L. Atau dari huruf B, bubur, bakso, bakmi, apa saja. Pokoknya 1 hari 5 on, dikali 1 bulan 30 hari, karena gak ada libur, berarti 15 kilo. Ketika makan 1 hari 5 on, 1 bulan 15 kilo, kali 12 bulan, 1 tahun, 180 kilogram. Dikali umur kita masing-masing. Seandainya saya lebih tua 10 tahun, 60 tahun, maka 15 kilo 5 on 1 hari, 15 kilo 1 bulan, 180 kilo 1 tahun, dikali usia 60, keluar angka 10.800. Kalau dikonversi ke tonase, 10 ton 800 kilogram. Kalau kita makan 1 hari 5 on. Pertanyaannya, sudahkah sebanding lurus infak, zakat, sedekah kita dengan yang kita makan? Yang kita makan belum tentu membela kita. Yang kita makan belum tentu menolong kita. Tapi yang kita berikan sudah pasti, kata Allah, ma indakum yanfadu, ma indallahi baqi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menjadi satu bahan evaluasi dari makna sa'i, harus bergerak, produktif, loncatannya harus lebih ini. Baik kepada orang yang habis hajian atau kepada kita-kita yang ada di tanah air. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah setelah ihram, tawaf, sa'i, yang keempat adalah tahallul. Tahallul adalah secara syariat setelah menyelesaikan rukun pertama, kedua, ketiga adalah memotong 3 helai minimal rambut atau dibotakan. Syariatnya demikian. Di dalam masjid
berdekatan dengan Bukit Marwah. Walaupun sekarang sudah tidak boleh di Bukit Marwah, bergeser agak keluar, tapi masih dalam naungan masjid, karena 3 rukun harus dilakukan di masjid. Maka hakikatnya adalah apa? Orang yang syariatnya menggunting 3 helai rambut, hakikatnya adalah mencukur sifat-sifat negatif yang ada di dalam jiwa kita, menggunduli sifat-sifat buruk yang ada di dalam jiwa. Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa orang yang sudah sukses umroh dan haji bagaikan bayi yang baru lahir. Kenapa? Karena Masya Allah bersih dari dosa. Itu adalah bagian dari makna ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Kemudian wukuf. Wukuf adalah sebagai aktivitas umat yang Masya Allah, dengan undangan Allah, aktivitasnya sama, performanya sama, di satu tempat yang dimana Allah dekatkan dirinya dengan orang-orang yang sedang wukuf. Maka tersadarkan jika orang itu mengenal dirinya, maka dia akan lebih mengenal dekat Tuhannya. Dengan ungkapan man arofa nafsah faqad arofa rabbah. Barang siapa ketika terduduk diam, dia mensyukuri dari ribuan orang, jutaan orang terseleksi, diundang oleh Allah, dia ada di tempat yang sakral. Kemudian dia mensyukuri tentang hal itu. Kemudian dia bertanya kepada dirinya. Maka ketika menyadari bahwa dirinya adalah diperjalankan oleh Allah, diperjalankan oleh Allah, diseleksi oleh Allah, maka dia akan sadar betul, dia akan kenal Tuhannya. Maka jamaah semuanya adalah menangis dia kala itu. Maka semua jamaah adalah tersadarkan di kala itu. Terlebih apabila di mana sebagai miniatur padang mahsyar, Masya Allah karim, dia akan terpaut kepada Allah, tersadarkan bahwa kumpulan jutaan orang di padang mahsyar sebagai bentuk miniatur padang mahsyar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu makna dari bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah, al-syahrul ma'lumat, syahrul ma'lumat, bulan-bulan yang ditentukan untuk ibadah haji. Apa makna pesan buat kita adalah bagaimana kita bisa mendapatkan makna-makna haji sekalipun tahun ini belum berkesempatan untuk berangkat mendapat undangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan yang ketiga adalah bulan Muharram. Di mana bulan Muharram ini Masya Allah, banyak guru-guru mulia kita mengkaji tentang 10 hari di awal bulan Dzulhijjah disampaikan. Kemudian kemuliaan-kemuliaan di bulan Muharram disampaikan. Al-Fakir akan melihat dari sisi yang berbeda. Di bulan Muharram ini adalah menjadi bulan yang Masya Allah sangat penting untuk dipahami dan diketahui oleh umat Islam. Mengapa demikian? Karena ditetapkan oleh para sahabat sebagai bentuk awal perubahan yang besar, sebagai bentuk awal perubahan yang fenomenal. Diambil dari hasil surah, dari hasil musyawarah para sahabat untuk menetapkan tanggal bulan pertama bulan Hijriah, diambil dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan membahas tentang historis, tidak akan membahas tentang bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah, tapi paling tidak apa yang bisa kita tangkap dari pesan perubahan besar yang sangat fenomenal dari hijrahnya Rasulullah. Setelah 13 tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan, tidak mendapat begitu pelayanan yang dan tanggapan yang begitu menggembirakan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, karena melihat kondisi di waktu itu adalah umat Islam sudah mulai diintimidasi, dimulai diancam, bahkan mau dibunuh. Surat ke-8 ayat 30, bahwa di situ Rasulullah dan para umat muslim diancam, diintimidasi, digadang-gadangi, bahkan mau dibunuh. Maka Rasulullah SAW berhijrah dengan para sahabatnya. Apa yang dilakukan di Yasrib wadikala itu dan Madinah hari ini, ada sebuah ikhtiar yang sangat fenomenal. Ketika sampai di Madinah,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun 4 kekuatan Muslim, 4 kekuatan Islam, 4 kekuatan yang Masya Allah luar biasa. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah membangun pilar kekuatan akidah dan ibadah. Membangun kekuatan akidah dan ibadah, itu pilar pertama. Sehingga ketika Rasulullah hadir di Madinah, yang pertama dibangun adalah masjid. Masjid adalah menjadi sentral aktivitas umat. Masjid adalah merupakan pusat aktivitas umat. Berbicara akidah ibadah, berbicara politik, berbicara ekonomi adalah berpusat di masjid. Berbicara keluarga, berbicara masalah hal-hal lain, konsultasi terkait dengan apa saja kehidupan yang menyangkut kehidupan adalah di masjid. Yang hari ini masjid sudah mulai tergeser fungsinya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari situ terbentuklah pembinaan akidah ibadah yang kuat sehingga umat muslim di kala itu menjadi besar. Terus kemudian yang kedua adalah membangun pilar kekuatan ekonomi. Setelah masjid, maka Rasulullah membangun pasar. Karena ekonomi dan agama tidak bisa dipisahkan, seperti 2 sisi mata uang yang saling menguatkan. Maka Rasulullah membangun pasar Muslim berdekatan dengan pasar Yahudi di kala itu. Maka dengan kekuatan ekonomi, para sahabat yang memiliki kemampuan dalam hal pengelolaan ekonomi begitu berhasil. Dari situlah sebagai kekuatan yang mendukung Islam maju di kala itu. Terus kemudian yang ketiga adalah kekuatan sosial. Sebagai pilar yang ketiga bahwa umat Islam adalah harus kuat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Yang sebelumnya adalah muhajirin sedikit, ansor sedikit lebih banyak dari muhajirin. Ketika dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dengan al-mu'akhad, maka menjadi sebuah kumpulan besar, menjadi sebuah komunitas besar, menjadi sebuah jamaah besar yang diperhitungkan oleh musuh-musuh. Yang hari ini kita umat Islam sudah terpecah belah, diprovokasi, diadu domba. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Quran surat ke-9 ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yutuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Masya Allah, ini adalah satu kekuatan sosial yang dibentuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir adalah kekuatan politik. Pilar keempat di Madinah hingga melahirkan Piagam Madinah, 47 pasal, 24 pasal mengatur tentang hubungan non-muslim, 23 pasal mengatur tentang hubungan intern umat Islam. Dari 4 kekuatan besar yang dibangun oleh Rasulullah sebagai peletakan batu peradaban muslim, peradaban dunia, dan tercatat menjadi konstitusi pertama di dunia, yaitu Rasulullah SAW. Apa pesan buat kita, Bapak Ibu? Jika kita umat Islam ingin kuat, kesimpulannya adalah mari kita kembali kepada akidah dan ibadah yang benar. Ketika kita ingin kuat, mari bangun aktivitas ekonomi. Ketika kita ingin kuat, mari kita bersatu, wa'tasimu bihablillah. Jangan sampai bercerai-berai. Mohon maaf kalau hari ini kita lihat Allah karim, satu kiai dengan kiai, satu habib dengan habib yang lain, saling mengolok, saling mencaci, saling memaki, nauzubillah. Ketika kita ingin kuat muslim, maka kita harus menguasai politik. Ketika kita buta politik, ketika kita abai dengan politik, mereka yang menguasai politik orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Mereka yang menguasai negara ini yang tidak mengerti tentang Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu adalah satu perubahan besar 10 tahun yang diletakkan oleh Rasulullah SAW. Mohon izin karena waktunya sudah selesai. Satu lagi belum sampai dibahas, tapi paling tidak adalah ada sedikit gambaran
apa makna dari 2 bulan Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Makna yang tersimpan di situ adalah mengenal dan penyadaran diri dalam kehidupan. Yang kedua adalah melakukan sebuah gain of change di bulan Muharram ini, melakukan sebuah perubahan baik secara ritual untuk pada diri kita atau secara sosial yang berefek manfaat dan kebaikan untuk orang lain. Dan yang terakhir, bulan Rajab adalah sebuah pengabdian kepada Allah yang insya Allah nanti di lain kesempatan akan disampaikan. Mohon ampun kepada Allah, mohon maaf pada Bapak Ibu hadirin sekalian. Barangkali demikian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin mohon maaf tidak dibuka pertanyaan karena saya ulangi itu ada yang makan sekaligus rapat pengurus. Izin maaf ya tidak dibuka pertanyaan masih makan udah agenda rapat gitu. Ya. Bapak Ibu, mari kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan di hari yang mulia ini tanggal 1 Muharram kita selalu sehat walafiat. Allah himpunkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Allah jadikan putra putri cucu mantu keturunan kita soleh dan soleha. Kita doakan orang tua kita sebagai pahlawan kita yang separuh hidupnya memperjuangkan kita. Baik mereka yang masih ada, mudah-mudahan Allah panjangkan umur taat mereka, Allah panjangkan umur takwa mereka, Allah muliakan, Allah bahagiakan hidup orang tua kita. Allah jadikan akhir hidupnya husnul khatimah. Bagi orang tua kita yang sudah kembali kepada Allah, Allah ampunkan dosa salah hilaf selama hidupnya. Allah terima semua kebaikan amal soleh, amal ibadah selama hidupnya. Allah jadikan alam barjahnya riyadhum min riyadil jinan, pertamanan surga. Siapapun yang hari ini sedang sakit, mudah-mudahan disehatkan, disembuhkan Allah. Siapapun yang hari ini sedang punya masalah, baik masalah pribadi, masalah keluarga, masalah-masalah yang lain, semoga Allah yang berkuasa memberikan solusi, mudah-mudahan memberikan jalan terbaik buat kita semuanya. Siapapun yang hari ini punya doa, punya hajat, punya keinginan, punya target, Allah yang paling berkuasa memberikan, mengijabah, mengabulkan. Semoga mengijabah, mengabulkan doa hajat kita semuanya. Mudah-mudahan kita diwafatkan oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Coba siap. Masyaallah. Alhamdulillah. Mabrur. Insyaallah. Alhamdulillah. Siap tadi. Sallallahu alaihi wasallam. Siap tadi. Siap ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah siap ya. Sehat ya, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Sehat ya, assalamualaikum barakallah. Alhamdulillah. Sehat selalu. Sehat selalu, sehat selalu. Amin, amin. Salam barakallah. Sehat selalu, amin. Amin, amin insyaallah. Oh, masyaallah, sehat oke. Alhamdulillah, sehat selalu, amin.